Assalamualaikum anak-anak, kita bertemu lagi pada materi berikutnya tentang perbandingan. Pada video sebelumnya, kalian sudah menyimak materi tentang perbandingan senilai ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Bagaimana sih perbedaan perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai? Kita simak contoh berikut yuk. Yang pertama, kita akan belajar membedakan perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai menggunakan contoh kasus atau masalah. Coba kita bandingkan permasalahan tentang perbandingan senilai yang ada di kolom sebelah kiri dengan perbandingan berbalik nilai yang ada di kolom sebelah kanan. Contoh perbandingan senilai misalnya sebagai berikut. Sebuah mesin dapat memproduksi 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyaknya botol yang dapat diproduksi dalam waktu 120 detik adalah berapa? Untuk memperjelas masalahnya, kita bikin tabel perbandingannya dulu yuk. Dari permasalahan di atas, kita bisa bikin tabel sebagai berikut. Perbandingannya antara botol dengan waktu, banyaknya botol dengan waktu. Jika banyaknya botol 14, waktu yang digunakan adalah 84 detik. Banyaknya botol 14, waktu yang diperlukan adalah 84 detik. Jika waktunya yang tersedia 120 detik, berapa banyak botol yang bisa diproduksi? Gitu ya masalahnya. Jadi kenapa ini disebut perbandingan senilai? Seperti sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa jika begini, jika waktunya semakin banyak, ini kan waktu ya, waktunya semakin banyak atau naik, maka botol yang bisa dibuat pun semakin banyak. Kalau waktunya 84 dapat membuat botol sebanyak 14, kalau waktunya 120, pastikan botol yang bisa dibuat di sini lebih dari 14. Ya kan? Jadi begini, jika waktunya semakin banyak atau naik, dari 84 ke 120 kan naik. Maka botol yang bisa dibuat atau diproduksi juga semakin banyak. Di sini nanti pasti hasilnya lebih besar dari 14. Jadi kita logikakan saja. Jika 84 detik, botolnya 14, kalau waktunya 120 detik, pasti bisa buat botol lebih banyak daripada 14. Gitu ya. Sekali lagi, kenapa ini disebut perbandingan senilai? Karena satu komponen, yaitu komponen waktu, dia naik. Komponen yang satunya ikut naik. Arah panahnya sama-sama ke bawah. Waktunya semakin banyak, botol yang dibuat semakin banyak juga. Itu kenapa ini disebut perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Sekarang perbandingan berbalik nilai yang seperti apa? Seperti ini contohnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 16 hari oleh 7 orang. Jadi orang yang bekerja sebanyak 7 orang, waktu yang diperlukan 16 hari. Jika orang yang bekerja hanya 4 orang, yang tadinya 7 orang sekarang 4 orang, berapa hari pekerjaan akan selesai? Nah, sekali lagi, untuk memperjelas masalah, kita susun permasalahan ini ke dalam tabel perbandingan antara hari dan orang. Atau kalau kalian lebih suka perbandingan di sini harinya sama dengan waktu dengan pekerja, kayak gitu juga boleh. Ya, yang penting permasalahan menjadi jelas. Jika waktunya atau harinya 16, orang yang bekerja itu 7. Bagaimana jika orang yang bekerja hanya 4? Artinya turun, yang tadinya 7 orang menjadi 4 orang. Bagaimana dengan waktu yang diperlukan? Sekali lagi ya, jika orang yang bekerja 7 orang memerlukan waktu 16 hari untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Bagaimana kalau orang yang bekerja hanya 4? Apakah
lebih banyak waktu yang diperlukan atau lebih sedikit? Nah, betul. Pasti lebih banyak waktu yang diperlukan kan? Pasti lebih banyak dari 16 kan? Nah, ini disebut perbandingan senilai. Maaf. Ini disebut perbandingan berbalik nilai. Jadi, jumlah orangnya turun, waktu yang diperlukan justru semakin banyak atau naik. Ya. Sekali lagi, jumlah orang yang bekerja itu turun atau semakin sedikit, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan naik atau semakin banyak. Satu komponen turun, satu komponen lagi justru naik. Ya, satu komponen turun, satu komponen lagi justru naik. Kalau perbandingan senilai tadi kan sama-sama naik. Naik, di sini juga naik. Kalau perbandingan berbalik nilai, satunya turun, satunya naik. Nah ya, tahu perbedaannya? Lantas apa akibatnya? Akibatnya, perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai memerlukan cara penyelesaian yang berbeda. Kalau perbandingan senilai kemarin sudah disimak ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita ulang saja. Kita lanjutkan ya. Cara menyelesaikannya untuk perbandingan senilai adalah sebagai berikut. Setelah tabelnya terbentuk, karena sama-sama naik, maka ini disebut perbandingan senilai. Seperti video sebelumnya, cara menyelesaikannya dengan dikalikan silang. Yang ada X-nya dulu boleh. X kalikan 84 sama dengan 84X sama dengan 120 kali 14. Nah, maka X-nya sama dengan 120 kali 14 dibagi 84. Dibagi angka yang ada di depannya X. X-nya sama dengan 20. Di sini X-nya sama dengan 20. Jadi, dalam waktu 120 detik, botol yang dapat diproduksi sebanyak 20 buah. Oke, bagaimana dengan perbandingan berbalik nilai? Apakah caranya sama? Caranya tidak sama ya. Ketika suatu soal sudah ditentukan atau sudah diketahui bahwa ini perbandingan berbalik nilai, cirinya yaitu yang satu turun, yang satu komponennya lagi justru naik. Kita putuskan ini, kita simpulkan sebagai perbandingan berbalik nilai. Cara menyelesaikannya, kalau tadi perbandingan senilai kita silang, dipasang-pasangkan secara silang. Dalam perbandingan senilai, dipasang-pasangkannya secara lurus, yaitu X dengan 4 menghasilkan 4X sama dengan 7 dengan 16. 7 dengan 16. Maka X-nya sama dengan 7 kali 16 dibagi 4, dibagi yang ada di depannya X. Kesininya sama caranya, hanya saat mengalihkan tidak silang tapi lurus. Lurus begini cara memasangkannya. X-nya sama dengan 7 kali 16 dibagi 4, dibagi angka yang ada di depannya X, maka X-nya sama dengan 28. Di sini X-nya sama dengan 28. Artinya apa? Artinya jika yang bekerja hanya 4 orang, maka perlu waktu 28 hari untuk pekerjaan itu selesai. Logis ya, masuk akal ya. Jadi jika yang bekerja itu 7 orang, butuh waktu 16 hari. Jika orang yang bekerja hanya 4, maka butuh lebih banyak waktu, yaitu 28 hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini bedanya. Oke, kita ke contoh soal berikutnya ya. Dan masih tentang pekerja atau orang dengan waktu. Contohnya sebagai berikut. Sebuah rumah selesai dibangun oleh 20 orang dalam waktu 25 hari. Jika rumah ingin selesai dibangun dalam waktu 10 hari, banyaknya pekerja yang diperlukan adalah, jadi ceritanya, suatu rumah itu, kalau yang kerja 20 orang, selesainya 25 hari.
Tapi pemilik rumah itu ingin rumahnya selesai dalam waktu 10 hari saja. Berapa banyak pekerja yang diperlukan? Permasalahan ini kita bawa ke bentuk tabelnya sebagai berikut. Jika orang yang bekerja 20 orang akan selesai dalam waktu 25 hari. 25 hari. Kalau yang bekerja X orang akan selesai dalam waktu 10 hari. Nah, X-nya itu berapa? Oke, kita sekarang pelajari dulu apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya. Jadi dari 25 ke 10 ini kan turun ya. Turun. Nah, sekarang dari sini ke sini apakah turun juga atau justru naik? Nah, di sini masalahnya kita harus memikirkannya. Jadi kembali lagi ke permasalahan utama. Waktu 25 hari itu jika yang kerja 20 orang. Kalau ingin dipercepat menjadi 10 hari saja, yang bekerja kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit dari 20 orang? Lebih banyak ya. Jadi dari 20 ke X ini pasti nanti naik. Begitu. Kalau waktunya hanya 10 hari, biar selesai pasti kan lebih banyak orang yang diperlukan atau butuh pekerja tambahan. Karena kalau yang bekerja hanya 20, selesainya 25 hari. Begitu. Jadi kalau ingin selesai dalam waktu 10 hari, orangnya yang bekerja juga harus lebih banyak. Itu kenapa di sini naik. Harus naik. Ya, jadi yang satunya turun, yang satunya justru naik. Ini kita sebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau sudah diputuskan ini merupakan perbandingan berbalik nilai, baru kita selesaikan. Menyelesaikannya gimana? Dipasangkan lurus dengan sebelahnya. X sama 10 menjadi 10X. 20 sama 25 dikalikan. Jadi 10X sama dengan 20 kali 25. 10X sama dengan 500. 20 kali 25 kan 500. Maka X-nya sama dengan 500 dikali 10. Dikali 10. Maaf, salah ngomong. Sama dengan 500 dibagi 10. Jadi X-nya menjadi 50. Ini X-nya 50. Oh, ternyata jika ingin 10 hari selesai, pekerjaan yang diperlukan itu 50 orang pekerja yang diperlukan atau orang yang diperlukan. Kita belajar dengan contoh satu lagi ya tentang perbandingan berbalik nilai, yaitu antara anak atau orang dengan waktu atau hari atau bulan atau apapun, pokoknya waktu. Jadi contoh soalnya begini. Sebuah asrama mempunyai persediaan beras yang cukup untuk makan 26 anak selama 15 hari. Jadi berasnya itu cukup untuk makan 26 anak selama 15 hari. Jika anak dalam asrama tersebut bertambah 4 orang, berapa hari beras akan habis? Kita tabelkan dulu ya antara anak dengan hari. Jika anaknya 26, berasnya habis dalam waktu 15 hari. Jika anaknya bertambah artinya dari sini ke sini naik ya, naik. Yang tadinya 26 menjadi 26 tambah 4 menjadi 30. Bagaimana dengan harinya? Jika anaknya bertambah, apakah berasnya lebih cepat habis atau lebih lama habisnya? Lebih cepat habis ya. Kalau lebih cepat habis artinya waktu yang digunakan untuk menghabiskan beras itu semakin sedikit. Maka dari sini ke sini turun. Nanti di sini hasilnya lebih kecil dari 15 pastinya kan? Karena yang makan lebih banyak, pasti habisnya lebih cepat. Karena yang satu naik, yang satu turun, maka ini disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Oke, cara menyelesaikannya
sama dengan yang tadi, yaitu jangan disilang. Kalau disilang perbandingan senilai ya. Kalau perbandingan berbalik nilai maka lurus ini sama ini. X sama 30 menjadi 30X. Satunya lagi 26 sama 15 menjadi 26 kali 15. Maka X-nya sama dengan 26 kali 15 dibagi angka yang ada di depannya X. Bagi 30, X-nya 13. Di sini X-nya menjadi 13 hasilnya. Ternyata jika orangnya bertambah 4 yang masuk asrama, waktu yang diperlukan untuk menghabiskan beras itu hanya 13 hari. Oke, dapat dipahami ya. Sekian dulu tentang perbandingan berbalik nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.